Gadis ini pertama kali tidak memakai pakaian dalam saat tidur. Saat dia hampir ketiduran, selimutnya ditarik seketika, sehingga kelihatan kedua kakinya. Saat masih setengah sadar, gadis bangun untuk memeriksa. Tiba-tiba muncul tangan yang menarik rambutnya, dan menekannya di tempat tidur. Rupanya adalah ayahnya gadis itu. Gadis itu bertanya, "Kenapa?" Ayahnya tidak menjawab. Dia melihat ke arah badan Sunwo dengan tatapan yang menggelikan. Saat dia melihat ke bawah lagi, dengan fokus dia melihat Sunwo. "Putriku sudah tumbuh dewasa." Gadis yang sangat kasihan. Dia sangat ketakutan. Badannya sudah gemetaran. Ayahnya perlahan-lahan melepaskan tarikannya. Kemudian mengelus mukanya. Air matanya turun dari pipinya. Saat Sunwo mengira akan terjadi sesuatu, ayahnya malah pergi meninggalkan dia. Ayahnya pergi meninggalkan Sunwo yang terdiam tanpa kata. Keesokan pagi, ibunya seperti biasa menyiapkan sarapan. Sunwo duduk terdiam. Hatinya sangat kacau. Dia berpikir apakah perlu memberitahu kejadian semalam ke ibunya. Adiknya turun dari tangga. Adik kecil juga datang ke meja makan. Ayahnya Sunwo dengan senang hati duduk di sampingnya, seperti tidak terjadi apapun kemarin. Sunwo mengingat kembali muka ayahnya kemarin, yang sangat menakutkan. Tapi saat ini, ayahnya seperti kembali ke normal lagi. Sunwo segera pergi. Semua orang kebingungan. Ibunya meletakkan sup di atas meja dengan keras, membuat mereka semakin bingung. Ibunya hanya diam, kemudian dengan lahap memakan makanan, seperti beberapa hari tidak makan. Semua kelakuan aneh ini membuat semua orang semakin takut. Adiknya memuntahkan makanan dan bilang, "Terlalu asin." Ibunya mengambil segenggam telur, kemudian memasukkan ke mulut seperti orang gila. Apa yang terjadi pada sekeluarga ini? Setelah pindah masuk ke rumah ini, sekeluarga ini semakin aneh. Di dalam halaman rumah, seorang tetangga yang membuat patung aneh. Pagi hari, tiba-tiba muncul hewan yang tak berkulit. Yang paling aneh adalah ayahnya yang berkeliaran tengah malam. Ibunya semakin aneh. Cara makannya sangat teruk. Kemudian dia memberikan makanan ke anaknya, tapi anaknya tidak ingin memakannya. Setelah melihat ke ayahnya, ayahnya berkata, "Jika tidak ingin makan, maka tidak usah makan." Namun saat itu tatapan ibunya menjadi seram. Dia meletakkan makan di atas meja. Kemudian dia melempar piring-piring. Anak-anak ketakutan hingga gemetaran. Ibunya semakin emosi. Dia memukul meja dengan emosi, berteriak, "Kalian tidak tahu bersyukur?" Dia melihat anaknya dengan tatapan tajam. Anaknya ketakutan hingga menangis. Mereka tidak pernah berpikir, ini adalah awal mimpi buruk mereka. Gadis ini mandi dengan air hangat. Dirinya tidak tahu, saat dia menutup airnya, dan membersihkan embun di kaca. Kembarannya, membuat dia terkejut. Kembarannya meletakkan wajah di kaca. Rupanya hanya bercanda. Keduanya kembali ke kamar. Gadis itu memberitahu Hyunjo tentang kejadian kemarin, tentang ayahnya ke kamar dia. Namun Hyunjo tidak percaya. Dan saat itu juga, ayahnya masuk ke dalam kamar. Keduanya segera menghindar. Semua kata-kata tadi terdengar jelas oleh ayahnya. Saat dia lagi bertanya kepada kedua kakak beradik, tangannya masuk ke kotak pensil, kemudian mengambil pisau, dan mengeluarkan pisaunya. Ayahnya berjalan ke arah mereka. Saat dia ingin melepaskan serangan, berhasil dihentikan oleh Hyunjo. Hyunjo tidak percaya. Tiba-tiba ayahnya muncul di depan mereka, kemudian menarik rambut Hyunjo, dan menatap ke arah mereka berdua. Dengan sekali dorongan membuat Hyunjo terjatuh di bawah, dan mengenai injakan tangga, hingga dia pingsan. Sunwo melihat Hyunjo. Dia langsung membalikan badan, dan melihat ke arah ayahnya, dengan merangkak, lalu mulai berlari. Sambil berlari dia berbalik kembali untuk melihat. Namun ayahnya tidak mengejarnya, tapi ayahnya pergi ke gudang, dan mengambil sebuah palu tua, dan kembali ke ruang tamu. Saat itu juga, Sunwo kembali sadar, tak melihat ayahnya dan adiknya. Sunwo segera mencari mereka. Tiba-tiba, dia merasa ada orang di belakang. Perlahan-lahan dia membalikan badan. Saat ayahnya mengangkat palu dan akan memukulnya, teriakan Hyunjo menyelamatkannya. Dengan menggunakan wajan, dia memukul kepala ayahnya. Namun ayahnya tidak terluka sama sekali. Ayahnya mengangkat tangannya. Palunya mengenai pintu kamar, ditarik, dan berhenti. Kemudian,
Dari bawah terdengar suara yang sama dengan ayahnya. Ayah asli sudah kembali. Pria ini meletakkan palu, dan kembali ke kamar. Pria yang sama persis, dari bawah naik ke atas dengan kebingungan. Melihat kedua putrinya, yang bersembunyi ketakutan. Kakinya menginjak palu, dan melihat ke arah pintu kamar yang rusak. Lalu berkata, "Kalian bertengkar?" Kedua orang tidak berani menjawab pertanyaan ayahnya. Saat itu, adiknya yang masih kecil keluar dari kamar. Saat Sun Wo menyuruhnya segera pergi, tiba-tiba tangan wanita keluar, dan mengambil palu itu. Adiknya melihat itu. Ayahnya berbalik badan, melihat istrinya yang sedikit aneh. Istrinya tidak mengeluarkan suara. Perlahan-lahan dia mendekat. Kemudian, langsung mulai memukul. Pukulan kedua, pukulan ketiga. Semuanya gagal mengenai suaminya. Sekeluarga ini ketakutan. Istrinya melihat ke arah kedua putrinya. Kemudian mengangkat palunya, dan memukulnya. Beberapa pukul mendarat di mereka. Tanpa pikir panjang, ayahnya memeluk ibunya. Tapi dia langsung didorong. Ibunya mengeluarkan senyuman yang aneh. Melihat sekeluarga ini, dia menyimpan senyumannya, dan segera pergi. Kakinya menginjak kaca, dan melewati kakinya. Kemudian ditarik keluar lagi, seperti tidak merasakan sakit. Kemudian dia masuk ke kamar. Tiba-tiba, dari bawah terdengar suara istrinya. Dengan menutup mulutnya, dia naik ke atas dengan terkejut. Pria itu kembali melihat ke arah kamar. Siapa orang yang tadi? Tapi, dia masih sangat takut dengan istrinya. Kemudian dia membuka pintu kamar itu. Dalamnya tidak ada orang sama sekali. Tapi, palau yang bercak darah ada di atas lantai. Palau yang bercak darah ada di atas lantai. Terlihat oleh pria itu. Ibunya mendekati kedua putrinya. Namun putrinya ketakutan, dan segera menghindar. Keesokan hari, pria itu menelpon adiknya, agar dia membantu menyelesaikan masalah itu. Pada sore hari itu, adik yang bekerja sebagai pastor, datang ke rumah abangnya. Dia sempat bilang ke abangnya, tentang apa yang dia lihat. Tapi abangnya tidak percaya, sehingga membuat hubungan mereka semakin jauh. Malam itu, sekeluarga memutuskan untuk tidur bersama. Tengah malam, adik kecil terbangun karena kebelet pipis. Dia tidak mengganggu orang lain. Anak bungsu yang polos ini, saat dia sendiri masuk ke toilet, bayangan anak kecil yang sama persis melewatinya. Benar saja, semua anak bungsu di dunia ini sama saja. Anak itu mengangkat pisau, dan mengeluarkan senyuman aneh. Mengangkat, dan berhenti. Anak itu tidak membunuh pastor. Seperti dihentikan oleh sesuatu. Pastor kemudian membuka matanya. Dengan begini, karena keberadaannya, sekeluarga melewati malam itu dengan aman. Keesokan hari, pastor mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup menyelesaikan masalah itu. Dia menelpon ketua pastor. Semua orang segera membahas kejadian yang terjadi pada keluarga itu. Mereka merencanakan penangkapan roh. Ketua pastor ini sangat hebat. Pengikutnya sangat banyak. Siang itu ketua pastor langsung menghampiri mereka. Tapi, saat di jalan, seekor burung gagak menabrak mobil yang berjalan dengan cepat. Kaca mobil hampir pecah. Saya tidak mengerti, kenapa tidak menghentikan mobil. Apa alasannya? Ini menyebabkan semua pastor dan ketua pastor terbunuh oleh kecelakaan. Saat itu juga, pria mengikat kedua tangan dan kaki putrinya di atas tempat tidur. Ibunya tidak tega, tapi tidak ada cara lain. Mereka harus menunggu kedatangan rombongan ketua pastor. Tengah malam, pastor kembali ke rumah. Badannya penuh dengan darah. Dia membawa kabar yang sangat buruk. Rombongan ketua pastor, semuanya mati kecelakaan. Segala hal nanti harus diselesaikan mereka sendiri. Melihat sepupu yang sangat kesakitan, pastor harus melakukan sesuatu. Tapi, dia benar-benar penakut. Karena terakhir kali dia menyinggung roh jahat, mengakibatkan keluarganya semuanya terbunuh. Dia takut kejadian itu terulang lagi. Jika kehilangan keluarga abangnya lagi, maka dia akan menyesal seumur hidup. Abangnya melutut dan memohonnya, agar dia bisa melakukan sesuatu. Mereka harus mencoba sekali. Depan belakang semuanya kematian. Pastor menyalakan lilin, menebarkan air suci. Saat Sun Wo mengenai air suci itu, merasa sangat kesakitan. Sangat kesakitan. Kemudian dia menangis, dan tidak tahu apa yang terjadi. Salib diletakkan di atas tubuh Sun Wo. Sun Wo tidak ada refleks. Tapi,
Adegan sebenarnya baru saja dimulai. Gadis ini diikat di tempat tidur. Dia sangat ketakutan. Pastor sambil menyambuk. Sunwo sangat kesakitan, hingga terus berteriak. Keluarga yang melihat itu sangat sedih, dan sangat sakit hati. Dia berteriak, kenapa? Kenapa harus begitu menyiksanya? Pastor bertanya ke ayahnya. Apakah masih terus dipukul? Ayahnya membulatkan hati, dan mendekati Sunwo. Dengan lembut dia menekannya, dan melepaskan ikatan. Sunwo terus menangis. Pastor mengeluarkan salib, dan meletakkannya di atas badan Sunwo, disertai dengan tangisan gadis itu. Cambuk kedua dipukulkan. Sakit. Cambuk ketiga dipukulkan. Masih sangat sakit. Cambuk keempat membuatnya hampir mati. Cambuk kelima, cambuk keenam dipukul ke badan Sunwo. Tapi sakitnya di hati ayahnya. Pastor mengganti cambuknya, dan terus mencambuk. Gadis itu kesakitan hampir kehilangan rasa. Saat dia membalikan kepalanya, cambuk mengenai mukanya. Saat itu juga, agensi bergegas ke lokasi kecelakaan. Saat mereka menyelamatkan rombongan ketua pastor, tiba-tiba terjadi ledakan. Hal yang aneh adalah, pastor itu juga dalam rombongan itu, dan sudah pingsan sangat lama. Di sisi lain, Sunwo sudah hampir mati dicambuk. Jika mereka tahu bahwa pastor ini adalah dari roh jahat, akan ada cerita seperti apa? Pastor masih terus mencambuk dengan keras ke badan Sunwo. Ibunya tidak tahan lagi. Pengusiran setan macam apa ini? Ini adalah pembunuhan. Dia langsung menghentikan pastor itu. Melihat ke arah suaminya, dia berkata, kita tidak buat lagi. Biarkan kita sekeluarga mati dengan tenang. Tapi, ayahnya juga sangat bingung. Sekeluarga ini sangat ketakutan, juga tidak tega. Pria itu mendorong istrinya, kemudian menyuruh pastor terus mencambuk. Tiba-tiba suara terdengar di telinga pria itu. Kau adalah penakut. Kalian salah pukul orang. Pria itu seperti mengerti sesuatu. Perlahan-lahan dia bangun, kemudian mencekik istrinya. Dengan kuat, pastor mengeluarkan senyuman yang aneh. Anak kecil ini ketakutan. Istrinya mengambil gelas, dan memukul ke kepala suaminya. Pria itu mendorong istrinya ke dinding hingga pingsan. Melihat istrinya yang penuh darah, dia sepertinya mengerti sesuatu. Kemudian dia berbalik arah. Adiknya mengeluarkan senyuman yang lebih aneh. Pria itu menyerang ke roh jahat itu, tapi langsung dipukul hingga terjatuh. Pada saat roh jahat itu akan membunuh pria itu, adik yang asli datang tepat waktu. Dia membacakan mantra, dan berhasil menyelamatkan keluarga ini. Sunwo yang sekarat, pelan-pelan jalan mendekat ayahnya, dan berkata, kenapa memukul saya begitu lama? Apakah saya bukan putrimu? Saat itu juga, pastor mengeluarkan cermin. Sunwo akhirnya mengeluarkan wajah aslinya. Pastor memutuskan untuk membawa roh itu di dalam tubuhnya, bersama dengan roh jahat, pergi ke surga, dan dihukum. Lambang imannya jatuh ke atas lantai. Ini adalah kali pertama dia berpisah dengan lambang imannya. Cerita akhirnya terlihat sangat sadis. Saya memilih untuk tidak meneruskan lagi. Pasti berhasil mengalahkan roh jahat dengan imamnya. Film pengusiran roh Korea ini sangatlah jago dalam pembuatan filmnya. Jika kalian tertarik, bisa coba menontonnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.